Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta MPLS, kali ini adik-adik selama 20 menit ke depan akan bersama saya Ibu Wiwit Widjanti dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan membahas seputar dunia usaha dan dunia industri yang tentunya sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian sudah pilih. Nah, kali ini Ibu tidak sendirian, ada narasumber yakni dari Ikatan Sekretaris Indonesia. Beliau perwakilan dari ISI. Nah, untuk mempersingkat waktu kita panggil narasumber kita. Baiklah, kepada Ibu Marcelina Utami dipersilahkan. Baik, Ibu Marcelina. Nah, baik, Ibu, sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan mengingatkan dulu adik-adik yang di rumah untuk pengisian LK, alat tulisnya disiapkan, kemudian pertanyaan yang nanti berhubungan dengan pemaparan Ibu segera dijawab, karena nanti ketika pemaparan ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan Ibu, ya seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu Ibu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marcelina Utami seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, biasa dipanggil dengan Ami. Mungkin Ami, terlalu Bu panjang. Ami. Nah, ya lebih enak ya Bu ya. Baik Bu Ami. Saya dengan Ibu Ami. Saya perwakilan dari Ikatan Sekretaris Indonesia cabang Bandung khususnya. Betul. Kemudian saya juga dinasnya di Hotel Hilton Bandung. Ya. Jadi full ada di Hotel Hilton. Ada di Hotel Hilton kalau dinasnya. Baik, terima kasih. Itu perkenalan dari Ibu Ami ya supaya lebih akrab. Baik, Bu, kita itu kan biasanya melakukan wawancara seperti ini di lapangan Ibu. Kita selalu ada jargon. Nah di sini pun kita ada jargon Ibu supaya para siswa yang ada di rumah itu menjadi semangat. Jadi kalau saya bilang pengen juara, nah Ibu jawabnya SMK Merdeka tempatnya. Kita cek ya Bu ya. Saya bilang ya Bu ya, saya akan ini. Pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Ya, terima kasih Bu Ami. Baik, kepada para siswa sekalian, kita akan mulai pemaparan dari narasumber. Kemudian jangan lupa LK-nya, kemudian jangan lupa juga kalian konsentrasi karena apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ami itu akan luar biasa. Ya, seperti itu. Baik Ibu, mungkin dengan isi bentuk kerjasama yang dilakukan SMK Merdeka itu seperti apa Ibu? Iya, dengan SMK Merdeka itu kami sudah lama bekerja sama. Kami juga memberikan masukan tentang kurikulum misalnya Ibu. Kira-kira mata pelajaran apa yang cocok untuk diberikan kepada siswa-siswi SMK Merdeka. Betul. Kemudian sesuai dengan perkembangan dunia usaha lah ya. Kemudian juga kerjasama sebagai penguji untuk uji kompetensi, betul. Uji kompetensi. Kemudian juga melakukan pelatihan mungkin ya. Kami sering melakukan pelatihan untuk ibu bapak guru, sebetulnya sharing bahwa ini loh yang terjadi di dunia usaha sekarang, di compare dengan teori-teori yang ada. Mungkin seperti itu ya. Jadi sudah lama Bu bekerja sama dengan SMK Merdeka? Sudah lama sekali ya rasanya, sudah lama. Dari awal SMK Merdeka membuka kompetensi keahlian OTKP mungkin ya Bu ya? Itu tahun berapa Bu? Ya, karena saya dulu seingat saya kalau uji kom itu pasti dengan isi terus gitu ya, seperti itu ya. Ibu mengisi juga uji kompetensi di sini? Iya. Tidak pernah absen, terus-terusan mengisi? Biasanya kalau untuk uji kom, karena kami juga punya tim penguji. Oh iya. Jadi biasanya bergiliran gitu ya? Betul, ya. betul. Ibu, kemarin mah kita tidak ada kompetensi ya Bu ya? Betul, uji kom. Tetapi sekolah beberapa atau SMK yang lain itu uji komnya dengan cara daring, dengan online. Gitu. Ya, sudah kami lakukan sejak April. Ya seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi sudah ya. Nah,
Mungkin menurut Ibu ketika para siswa melakukan ke industri lah, ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, seperti apa sih prosesnya gitu, pengajuan dan seperti apa? Ke Hotel Hilton pernah juga, Bu? Kalau ke Hotel Hilton sih belum ya, Bu. Belum ya. Pernah ya? Biasanya memang pengajuannya tetap dari sekolah. Dari sekolah. Ada surat dari sekolah untuk pengajuan. Rasanya ini prosedur umum lah ya. Ya. Apabila mau training seperti itu, jadi ada pengajuan dari sekolah untuk melakukan training berapa lama. Ya. Biasanya kami juga akan melakukan interview terhadap siswanya, kemudian sesuai apa tidak dengan bidang yang memang kosong pada saat itu untuk trainingnya gitu. Oh, seperti itu ya. Baik. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa LK-nya diisi, pertanyaannya dijawab. Kita break sejenak dulu, Ibu ya. Kita break sejenak. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Kembali lagi bersama saya Ibu Wiwit dan Ibu Ami dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara? Udah luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana sih peranan ISI dalam dunia pendidikan Bu? Ya, seringkali kami sebetulnya begini ya, ISI itu kan organisasi atau perkumpulan profesi sekretaris. Betul. Jadi misi kami juga untuk meningkatkan pendidikan. Jadi kami bergerak di bidang pendidikan, ingin meningkatkan profesionalisme para sekretaris atau di bidang kesekretarisan. Jadi tentu saja peran kami menurut saya cukup banyak di dunia pendidikan. Awal dulu kita melakukan uji kompetensi misalnya. Dari situ kami merasa bahwa kami cukup berperan untuk memberikan masukan-masukan ke sekolah-sekolah bagaimana apa yang diajarkan di sekolah itu supaya sesuai dengan tuntutan di dunia usaha. Perusahaannya betul. Dan dengan berjalannya waktu kami melihat bahwa sekolah-sekolah juga sudah bisa menyesuaikan diri. Artinya sekolah-sekolah juga sudah bisa mensejajarkan apa yang mereka ajarkan ke siswa-siswa itu sudah sesuai dengan permintaan dari dunia usaha. Betul. Nah itu yang menurut saya peran ISI di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan mungkin seperti itu ya. Nah keunggulan dari para siswa yang berhubungan langsung dengan ISI seperti apa sih Bu? Jadi ketika mereka mungkin praperin atau mengunjungi langsung ke ISI-nya sendiri, nah bagaimana menurut Ibu? Ya. Kalau saya pernah mengunjungi pada saat misalnya uji kom ya. Ya betul. Saya melihat bahwa siswa-siswa di sini mempunyai attitude yang baik. Kemudian juga kalau dari hasil ujiannya sendiri itu saya lihat sangat baik, sangat baik. Hasilnya bagus-bagus gitu, sesuai dengan apa yang kami harapkan dan sesuai dengan memang standar di perusahaan. Kemudian juga tidak hanya siswanya, tetapi para bapak ibu gurunya saya pikir juga hebat-hebat gitu ya, karena hasil ujian itu kan mencerminkan apa yang sudah diajarkan. Betul ya. Jadi kalau hasilnya bagus, ya berarti yang mengajarkannya juga baik. Tapi selain mengajarkan kan
Itu suatu, kalau ujian itu kan suatu event. Kami betul. melihat bahwa preparationnya bagus banget. Ya. Labnya gimana tuh Bu? Labnya bagus banget. Ya. Keren tuh ya. Labnya keren. Kita nggak ada di belakang loh adik-adik yang di rumah ya, Bu Ami loh yang melihat bahwa lab OTKP ya. Betul. Lab OTKP di SMK Merdeka ini Fasilitasnya bagus. komplit Bu? Komplit. Standar kantoran nggak? Iya, standar kantoran. Luar biasa. Saya sungguh kagum waktu menguji ke sini, kebetulan labnya baru tuh. Iya, betul. Wah, saya bilang, bagus banget nih, mejanya bagus. Iya. Gitu ya. Satu-satu setiap Iya. siswa, jadi nggak pakai lagi kursi-kursi yang kayak belajar. Bagus lah. Iya, bagus ya. Iya, jangan nyesel ya Bu ya memilih OTKP ya. Iya, jangan menyesal memilih OTKP di SMK Merdeka. Terima kasih Ya, Bu Ami. betul. Baik. Nah Bu Ami, kita kan sedang masa pandemi nih COVID-19 yang sudah luar biasa ya. Semakin hari bukan turun malah naik. Nah kita akan ingatkan para adik-adik yang di rumah untuk tetap berada di rumah. Jangan lupa apabila bepergian memakai masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer seperti itu harus selalu kita ingatkan ya. Karena anak-anak itu berpikir sekolah ditutup tapi mall dibuka. Nah ya mereka malah main, jangan ya. Kita tetap ada di rumah saja. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu, apa yang harus dilakukan oleh siswi SMK Merdeka Bandung yang akan belajar di kompetensi keahlian OTKP Bu? Kiatnya gitu seperti apa? Kiatnya begini ya, tantangan dunia usaha ke depan itu kan semakin sulit ya, Iya. semakin kompetitif. Betul. Jadi siswa-siswi ini harus mempersiapkan diri sejak dini. Saat masuk itu udah fokus buat belajar aja deh, Iya. yang sebaik-baiknya, be the best gitu. Iya, Karena betul. siswa itu dituntut atau nanti pada saat bekerja itu dituntut yang terbaik, gitu ya. Saya menggabungkan bahwa artinya gini, harus mampu untuk menggabungkan skill, knowledge, and attitude. Iya. Dalam hal skill tentu saja apa yang dipelajari oleh di sekolah ya. Misalnya di OTKP belajar mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari mungkin berpikirnya cetek atau Iya, betul. perlu lagi. Padahal ada aturannya itu ya Bu Ya, ya. padahal kan ada aturannya Tangan untuk telunjuk kemana. betul, Ya, betul. Jadi sebetulnya menurut saya itu basic. Iya. Basic untuk kita bekerja cepat. Oh, iya, Karena iya. kan sekarang ini sudah digital, sudah computerized. Banyak sekali kita bekerja di keyboard. Iya, betul. Nah, kalau misalnya masih nunjuk-nunjuk ini ya gimana kita mau cepat? 2 jari gitu Dua ya. jari gini ya. Betul. Memang cepat, belum tentu tepat. Betul. Gitu ya. Nah, itu contoh dari skill lah, itu contoh yang pertama. Kemudian komunikasi juga. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi itu juga merupakan dasar. Iya. Mau sekarang, mau nanti kerja, pasti kita ngobrol kan. Harus bisa, Harus berani. Harus berani, Iya. harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan baik. Iya, betul. Nah, dalam hal knowledge-nya, bukalah wawasan seluas-luasnya. Iya, betul. Open minded gitu. Iya. Belajar terus-menerus banyak. Dan di baca. mana saja. Di mana saja, kapan saja, Iya. seperti iklan itu Nah, ya. Nah, betul. jadi tingkatkan, karena orang yang berwawasan luas pasti dia akan punya adaptasi yang lebih tinggi jika ada perubahan-perubahan. Betul sekali. Sekarang kan pandemi, banyak sekali perubahan yang kita Iya, hadapi kan. betul. Dan harus dipaksa. Harus terpaksa gitu ya. Dan yang terakhir adalah attitude. Attitude itu adalah yang nomor 1. Jadi pintar saja Tidak cukup. Kita harus attitude. Attitude itu apa? Sikap baik. Ya, sikap yang baik sesuai normanya, jujur, sopan. Ya, itu harus ditanamkan dengan baik. Ya. Kemudian juga karena tantangannya cukup kompetitif, cukup sulit, berarti harus hard working. Kerja keras. Betul, itu kuncinya untuk kita sukses. Harus mau Kalau kerja mau keras. sukses, mau profesional, kerja keras. Betul. Kemudian integritas. Integritas itu jujur ya, artinya do the right thing all the time. Betul. Jadi contoh nih, nyontek. Ya kan, kalau kita sekolah kan nyontek. Iya, betul. Ya bersikaplah jujur gitu ya. Meskipun nggak ada yang melihat, tidak ada guru yang memantau, ya jujur pada diri sendiri gitu kan. Itu integrity. Kemudian disiplin. Nah, itu yang paling penting. Disiplin waktu, apalagi sekarang sedang pandemi, sekolahnya di rumah. Nah, ya. betul. Harus disiplin. Berarti waktunya sekolah di rumah, meskipun di rumah ya tetap mandi, tetap pakai seragam, siap di depan komputer. Betul, jangan asal ya. Jangan asal gitu ya. Iya, betul. Jadi disiplin terhadap diri sendiri. Betul. Kalau disiplin ya berarti hidup kita lebih tertata, lebih teratur.
jalan ke sukses itu akan lebih terbuka. Kalau kita nggak disiplin, misalnya, aduh nanti deh, tahu-tahu besok udah harus kumpulkan tugas, ya kan? Sistem kebut semalam, SKS, hasilnya mungkin juga nggak akan bagus. Ya. Dan yang terakhir, inisiatif dan kreatif. Saat pandemik ini kita dituntut untuk inisiatif dan kreatif. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, nanti kan sekolahnya bakal di rumah dulu nih ya, selama ini. Kuasailah teknologi yang ada. Aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini kan udah canggih-canggih. Microsoft Office itu basicnya kan. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya? Contoh Google Drive. Kita bisa sharing dokumen di situ. Bisa bertatapan muka misalnya dengan Google Meet. Kita bisa kerjakan tugas-tugas misalnya dengan menggunakan Google Sheet atau Docs ataupun slide gitu. Jadi bisa juga kerja secara kelompok. Luar biasa Ibu ilmunya. Jadi bagaimana siswa SMK ini Merdeka terutama supaya the best lah. Jadi meskipun pandemi ini ya Bu ya. Pandemi tetap semangat gitu ya. Karena enjoy juga kita bergelut dengan teknologi gitu. Ternyata kita baru nyadar berarti kita harus siap tidak siap kita harus siap beradaptasi karena ini perubahan yang mendadak kan. Sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu. Jadi ya kita harus siap tiba-tiba sekolah tiba-tiba yang kerja juga harus kerja di rumah saja ya kan? Tiba-tiba yang jualan juga harus tutup. Nah, itu yang paling sedih. Itu kan sedih kan gitu. Jadi gimana caranya? Sekarang banyak kalau tidak kreatif, inisiatif, ketinggalan. Seperti bisnis-bisnis semuanya tutup. Hotel misalnya tidak ada tamu yang pasti imbasnya luar biasa. Jadi inisiatif kreatif gimana ya caranya? Banyak perusahaan yang misalnya bikin baju, sekarang bikin masker. Untuk apa? Untuk bertahan. Itu karena apa? Karena pandemik ini kan tiba-tiba. Tapi harus kreatif dan inisiatif. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa ya berbincang-bincang dengan Bu Ami, nggak kerasa loh Bu. Tidak terasa. Ya, tapi intinya yang Ibu catat ya di sini bahwa Bu Ami ini berpesan kepada kita selama pandemi ini kita harus inovatif, kreatif, dan jangan lupa tetap disiplin. Kerja keras itu tidak hanya dilakukan di sekolah, di rumah pun bisa dilakukan seperti itu ya. Mungkin nanti kalian akan berkesempatan untuk bertemu Bu Ami di sesi pembelajaran secara tatap muka ya, mudah-mudahan ya. Karena ilmu dari Bu Ami itu luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung nih pembicaraan kita. Pesan yang Ibu sampaikan mudah-mudahan sampai kepada siswa. Jangan lupa ya, apapun yang disampaikan oleh Bu Ami itu luar biasa. Garis bawahi oleh Ibu. Itu manfaat juga untuk Ibu, luar biasa. Terima kasih Bu Ami ilmunya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di SMK Merdeka Bandung. Terima kasih sudah mengundang Ikatan Sekretaris Indonesia juga. Sama-sama dan Ibu. Bekerjasama dengan kami selama ini. Iya, mudah-mudahan terus ya Bu ya kerjasama di antara kita. Baik adik-adik yang di rumah, tak terasa waktu sudah membatasi acara kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Ami. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.